Bapak Ibu Saudara, selamat Natal buat kita semua. Saya yakin dan percaya hari ini kita bergembira karena kita mau merayakan kelahiran Tuhan kita Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Amin saudara, siapa yang saat ini bersuka cita? Saya mau lihat lambaian tangannya. Haleluya, mari di hari Natal ini kita mau bersuka cita, kita mau bersyukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Amin saudara, mari kita mau siapkan hati kita sama-sama mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih, dan kami sungguh bersyukur hari ini kami merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau menyatakan kebaikan Tuhan dengan nyanyian-nyanyian, puji-pujian yang kami mau naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami bersuka cita saat ini karena kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Katakan bait kedua. Dipimpin tenteram berjaya, orang majus mencari sama raja, berjalan terus jumpa Sang Raja, jemaat Allah. Katakan Noel, 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 lahir Sang Raja Israel. Noel, 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 lahir Sang Raja Israel. Marilah kita angkat suara dan memuji Al-Masih yang Maha Mulia, Pencipta alam, Juru Selamat yang mencurahkan darahnya jadi berkat. Noel, 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 lahir Sang Raja Israel. Katakan Noel, Noel,
selamat kami yang datang ke dunia untuk memberikan anugerah, kasih, keselamatan bagi setiap kami. Dan kami mau bersuka cita saat ini Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita mau menyatakan, kita mau katakan, hai dunia bersukalah. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang. Katakan, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kau lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Lebih lagi kita katakan, kini bertata Al-Masih, kini bertata Al-Masih dengan sejahtera. Perintahnya penuh kasih, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Katakan, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembah, mari sembahlah Raja alam raya. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Hai para malaikat, sorakan kidungmu, kumandangkan pujian yang merdu. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Al-Masih. Bait ketiga katakan, ya Yesus, ya Yesus yang lahir pada hari ini, ku sujud dan beri puji bagimu. Alam menjadi manusia sejati. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Al-Masih. Jam aku yang merdu, jam kemenangan
damai bagi manusia. Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut melapar mada. Yesus anak Rahim, lahirnya di Betlehem. Katakan, camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita mau katakan Kristus junjungan surga. Kristus junjungan surga, Dia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan. Tiga serta manusia, Immanuel namanya. Camkanlah warna surga, hormat bagi Sang Raja. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lebih lagi katakan, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita. Kami mau menyatakan segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kami mau bawa ke dalam bait Tuhan. Pakai persembahan kami ini Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Khususnya di kota Tangerang Selatan, Pamulang ini ya Bapa. Kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Engkau rela meninggalkan tatamu yang megah hanya untuk turun ke dunia, menemukan setiap kami, menyelamatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tatamu Tuhan telah kau tinggalkan, menjelma jadi manusia. Di seluruh kota tanpa
bait kedua katakan. Langit bergema, malak bermada, Raja mulia diberitakan. Tapi di dunia lahirmu hina, tempatmu hanya palungan. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Lebih sungguh lagi katakan bait 3. Datangmu Tuhan membawa firman, pelepas umat manusia. Namun kau terima siksa dan cerca hingga mati di Golgota. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Bila kau kelak saya undang hambanya Pendeta Thomas. Malang datang lagi ke dunia. Ku rindu Tuhan, kau mengatakan tempatku ada di surga. Kirang hatiku ya Yesus, waktu Tuhan menyambutku. Bapa, kami bersyukur bersama umat-Mu di seluruh dunia. Kami saat ini beribadah memperingati datangnya Sang Juru Selamat dunia yang menebus dosa-dosa kami, yang mengampuni dosa-dosa kami, yang terus akan membimbing kami dalam hidup ini sampai akhir nanti. Biarlah kami sungguh-sungguh kami dapat menghayati kembali ya Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kami merupakan suatu pemberian yang terbesar bagi kami. Kami belajar firman-Mu Tuhan, tolonglah kami supaya kami benar-benar mengerti bahwa Natal adalah pemberian terbesar dari Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami menerima pemberian terbesar itu, membuat kami sukacita, membuat kami bersemangat dalam menjalani hidup ini. Kami serahkan padamu, kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan kami mampu menerapkan firman ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia itu, kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan. Tema pada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Natal, pemberian terbesar. Saya percaya Bapak Ibu semua orang pasti sangat senang jikalau menerima pemberian atau menerima hadiah ya. Walaupun dalam firman Tuhan dikatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Hari Sabtu yang lalu kami menolong beberapa anggota gereja untuk mendistribusikan sembako dari persembahan Bapak Ibu. Kami bagikan beberapa orang dan ada beberapa yang membuat kami terharu. Mereka sudah tua, kemudian mereka membawa dagangan sambil menjinjing keranjang yang mungkin pasti itu sangat berat. Waktu kami datangi oleh mereka, mereka berkata, terima kasih Mbak, terima kasih, sampai berkali-kali berterima kasih. Kemudian ada yang mencium tangannya saudara kita yang memberi itu. Suatu sukacita yang luar biasa pada waktu kita bisa
membagikan pada orang lain. Nah, tema gereja kita tahun depan adalah membagi sukacita. Bapak Ibu, saya mengharapkan tidak harus kita pendam apapun kita dapatkan. Bukan hanya masalah harta, tapi pengalaman, kesaksian, bahkan beban-beban itu kalau kita bisa bagikan satu sama lain, itu akan membuat kita semakin sukacita. Nah, itu tema kita tahun depan gereja kita adalah berbagi sukacita, supaya kita benar-benar merasakan sukacita dari Tuhan. Nah, pagi hari ini dalam ibadah Natal ini adalah pemberian terbesar. Natal adalah pemberian yang terbesar. Bapak Ibu, pasti orang yang normal, saya bicara orang yang normal, itu pasti senang ketika menerima hadiah, menerima kado. Pasti sangat senang. Ya, mungkin ada orang yang tidak suka, mungkin karena sedang error ya. Waktu tahun lalu kami membagikan sembako itu, Bapak Ibu, semuanya senang. Tapi ada satu bapak yang masih muda, ketika datang dan ketika kita kasih bingkisan itu, mereka menolak. Ayo Pak, itu untuk Bapak. Makasih, saya nggak mau. Ayo Pak, itu untuk Bapak. Nggak mau Pak, nggak mau. Nah, ternyata apa? Saya minta uang aja. Jadi Bapak Ibu, jadi saya percaya bahwa semua orang, termasuk saya, Bapak Ibu semuanya, ketika menerima hadiah, ketika menerima pemberian, itu pasti semuanya senang. Nah, kita belajar pada pagi hari ini, apalagi kita menerima pemberian yang terbesar. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, itu ada sesuatu pemberian terbesar. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada beberapa kalimat yang saya garis atau tinta merah itu penekanannya dikatakan, yang pertama kasih Allah, yang kedua dunia, anaknya yang tunggal, kemudian percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nanti rentetan yang akan kita pelajari tentang makna pemberian terbesar. Masalahku, kenapa disebut pemberian terbesar? Ada beberapa alasan kenapa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini merupakan pemberian terbesar. Pemberian yang terbesar, yang paling besar, yang selama ini Bapak Ibu sudah menerima. Atau mungkin Bapak Ibu saudara yang di rumah yang saat ini belum pernah menerima. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu akan senang menerima pemberian terbesar pada pagi hari ini. Ada alasan kenapa disebut pemberian terbesar. Bukannya pemberian biasa, tapi pemberian terbesar. Alasan yang pertama disebut pemberian terbesar karena pemberinya itu adalah terbesar. Jadi pemberinya terbesar. Saya percaya Bapak Ibu ketika mendapatkan pemberian itu semakin besar, semakin berarti orang yang memberi itu, maka pemberian itu akan semakin besar nilainya. Tapi pasti sangat bangga ketika mungkin Bapak Ibu diterima atau ada suatu ulang tahun 17-an, lalu Bapak Ibu salah satu penerima pemberian dari presiden. Wah, pasti sangat bangga. Kenapa? Karena yang memberi adalah kepala negara. Pasti sangat bangga. Mungkin fotonya kita simpan, kita figura, dan mungkin suatu kebanggaan. Kenapa? Karena yang memberi presiden orangnya nomor 1 di Indonesia. Jadi pemberian terbesar itu alasannya karena si pemberinya itu yang terbesar. Siapa pemberiannya yang dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah. Jadi yang memberi itu adalah Allah. Sosok yang terbesar. Allah Raja di atas Raja.
Allah ada suatu kekuasaan tertinggi, penguasa tertinggi, dan itu yang memberikan kepada kita hadiah terbesar, sehingga disebutkan hadiah itu adalah hadiah yang terbesar karena si pemberinya itu adalah yang terbesar di dunia ini. Lah kemudian alasan kedua kenapa disebut pemberian terbesar. Nah, yang kedua karena motivasi pemberian itu yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah. Pemberian Allah motivasinya adalah kasih. Bapak Ibu, waktu bencana alam terjadi, mungkin Bapak Ibu pernah datang dan di situ ada banyak orang yang macam-macam motivasinya. Misalkan saya percaya kalau di Sumatera Barat, Sumatera Utara atau Aceh sedang terjadi banjir, bandang, bencana, ada banyak orang ke sana. Sangat banyak. Tetapi apakah mereka punya motivasi yang sama? Pasti tidak. Pasti berbeda-beda. Ada motivasi yang ingin tahu, lalu melihat, lalu foto-foto, lalu menyimpan foto itu sebagai kenangan. Lalu ada motivasinya hanya ingin pencitraan. Pencitraan, ada orang yang mengangkat, ada menteri yang mengangkat beras, difoto, lalu viral. Di posting itu ada macam-macam pencitraan. Tetapi ada juga yang mereka memang benar-benar penuh kasih, ingin menolong. Nah, itu disebut dengan relawan yang sejati. Jadi motivasi yang berbeda. Bapak Ibu pernah melihat seekor kucing mengejar seekor kucing mengejar apa? Tikus ya. Saya melihat gini ya. Waktu saya di depan rumah itu ada anak kucing. Dan kucing itu mengejar tikus. Mereka sama-sama berlari keras. Kegiatannya sama, berlari kencang. Tapi motivasinya berbeda. Motivasi kucing berlari itu apa? Berbeda dengan motivasi tikus yang berlari kencang juga. Kucing berlari keras supaya ingin mendapatkan makan. Perutnya lapar. Dan sasaran target makan itu ada di depannya. Seekor tikus. Sehingga dikejar dengan keras, dengan cepat. Tetapi apa motivasinya tikus berlari itu? Tikus berlari karena ingin menyelamatkan diri. Nah, dikejar oleh seekor kucing. Saudaraku, kita lihat kucing itu motivasinya untuk makan, hanya untuk perut. Tetapi seekor tikus berlari karena mempertahankan nyawanya. Motivasi yang berbeda. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, motivasi itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Motivasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ada seorang bapak datang ke gereja, jadi musim-musim Natal seperti ini, bapak itu datangnya ibadah mereka tuh jam 9 mulai, tapi setelah 8 bapak itu sudah mulai duduk di depan di ruangan ibadah. Jadi 1 jam setengah sebelumnya sudah ada di ruang ibadah. Rupanya pendetanya memperhatikan. Kemudian begitu pendeta datang, dia menegur, "Pak, saya memperhatikan Bapak ini 3 minggu terakhir ini kok hebat ya, datang lebih awal Pak ya. Saya senang Pak. Pasti Bapak datang awal karena rindu dengan Tuhan. Saya berdoa. Saya senang Bapak punya rindu dengan Tuhan pada 3 minggu terakhir ini." Halo, Bapak ini datang, "Pak Pendeta, tidak seperti itu." "Loh kenapa?" "Iya, Pak Pendeta tahu enggak, mertua saya itu datang dari Jawa.
mertua perempuan sudah 3 minggu ini datang. Pagi-pagi cerewet sekali. Sudah cerewet, bangun pagi-pagi cerewet sekali. Kerja pun saya datang pagi ya pendeta. Karena mertua itu begitu matanya terbuka, bangun cerewet, saya nggak tahan. Lah juga seperti ini minggu ini, begitu datang udah cerewet sekali. Ada di komentari cerewet, saya nggak tahan. Yang lebih baik saya pergi ke gereja. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ibadah pun mereka punya motivasi yang berbeda. Orang melayani pun punya motivasi yang berbeda. Bekerja pun punya motivasi yang berbeda satu sama lain. Lalu kalau kita melihat apa pemberian, motivasi pemberian yang diberikan Tuhan, motivasinya apa? Yang disebut motivasi terbesar apa? Nah dikatakan dalam firman Tuhan tadi, karena begitu besar kasih Allah. Motivasinya Allah memberikan hadiah ini adalah karena kasih. Dan kasih itu motivasi yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, kasih lebih besar dari seluruh karunia rohani. Jadi Bapak Ibu yang diberi karunia rohani banyak, jangan sombong. Jikalau tanpa kasih, semua itu sia-sia di hadapan Tuhan. Kasih lebih besar dari pengetahuan, bahkan pengetahuan firman Tuhan. Kita bisa mengetahui firman Tuhan semuanya. Tapi jikalau tanpa kasih, Tuhan berkata, itu seperti gong gemerincing. Tidak ada artinya. Kasih lebih besar dari pemberian apapun yang pernah kita berikan kepada seseorang. Saudara, kita melihat dalam firman Tuhan, dikatakan dalam firman ini bahwa kasih itu adalah segalanya. Kasih yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan kasih merupakan motivasi yang terbesar dalam kehidupan kita. Jadi saya punya kasih Tuhan. Tuhan berkata demikian pula antara iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Orang sering keliru, bangga dengan karunia. Orang berbondong-bondong mengejar karunia. Orang-orang gereja, pemimpin gereja sangat bangga diberi karunia kesembuhan ilahi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam konteks ini bahwa kasih itu motivasi yang terbesar. Saya mengharapkan Bapak Ibu jika memberi sesuatu kepada orang, motivasinya harus kasih. Ada orang memberi motivasinya supaya pencitraan, masuk YouTube, menjadi viral, dipuji orang. Jikalau motivasi kita salah, maka pemberian kita itu tidak ada gunanya. Mari kita akan sungguh-sungguh mendasarkan semua itu motivasi yang tertinggi, yaitu kasih. Mari melayani dengan motivasi karena kita mengasihi satu sama lain. Kita mengasihi Tuhan. Motivasi kita ibadah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan motivasi yang lain. Mendidik anak, motivasi mengasihi anak, dan sebagainya semua harus kita dasarkan dengan motivasi yang tertinggi, yaitu kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, bahwa kasih adalah motivasi yang tertinggi. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, yang pertama, kenapa disebut pemberian terbesar? Yang pertama karena sang pemberinya itu adalah terbesar, yaitu Allah. Yang kedua, kenapa disebut pemberian yang terbesar? Karena motivasinya memberi
adalah motivasi yang terbesar, yaitu kasih. Dan alasan ketiga kenapa disebut pemberian terbesar? Yang ketiga adalah karena jumlah yang diberi itu adalah jumlah terbesar. Berapa yang diberi? Di dalam firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang diberikan Tuhan bukan satu orang, bukan selongkok orang, bukan sebagian orang, tapi seluruh dunia. Ini jumlah yang terbesar. Itulah sebabnya alasan yang ketiga pemberian terbesar, karena yang diberikan adalah jumlah yang terbesar. Saudaraku, orang Yahudi menganggap bahwa Yesus Kristus itu hanya juru selamat mereka. 2 minggu yang lalu kita telah belajar orang Yahudi itu sangat sombong rohaninya. Dia merasa umat pilihan Allah. Merasa orang yang non-Yahudi itu adalah kayu bakar neraka. Orang Yahudi sangat menghina orang yang non-Yahudi. Dia merasa dia raja. Yesus adalah raja mereka, raja orang Yahudi. Mesias raja dia, raja orang Yahudi. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, saudaraku, dalam Lukas pasal yang kedua ayat 11 dikatakan, hari ini ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini jelas bahwa Yesus mengatakan, Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi dia raja, juru selamat bagi seluruh umat dunia, bukan hanya untuk kita saja. Itu sebabnya kita perlu share, kita perlu bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 14 dikatakan, Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi bukan juru selamat orang Yahudi, tapi juru selamat dunia. Yesus juru selamat orang semua manusia, juru selamat dunia. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dikatakan, Yesus pendamai seluruh dosa. Bukan dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Dikatakan sekali lagi bahwa Yesus datang untuk seluruh dunia. Jumlah yang terbesar yang diberikan adalah menunjukkan bahwa dia adalah jumlah pemberian terbesar, yaitu dunia. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa diberikan kepada dunia? Apakah orang-orang dunia itu orang-orang yang alim? Apakah orang dunia itu orang-orang yang jujur? Kok diberi hadiah? Apakah orang dunia itu orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Apakah orang-orang dunia itu apakah orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh orang yang tidak berdosa? Sehingga Tuhan memberikan hadiah yang terbesar? Pasti tidak. Saudaraku yang kasih Tuhan, justru kalau kita melihat dalam firman Tuhan, potret yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita akan membuka dalam Roma pasal yang ketiga. Ini gambaran orang dunia, saya dan saudara, yang diberi hadiah terbesar itu. Seperti ini. Ada tertulis tidak ada yang benar. Jadi yang diberi hadiah terbesar itu adalah orang-orang yang tidak benar. Saya enggak benar, saudara enggak benar. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Orang yang tidak berakal budi seperti saya dan saudara diberi hadiah terbesar. Orang yang menyeleweng, orang yang tidak berguna, yang tidak ada berbuat baik, itulah yang diberi hadiah terbesar. Ayat 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Gambaran seperti inilah
yang diberi hadiah terbesar oleh Tuhan. Belum selesai kalau kita melihat di dalam firman Tuhan kelanjutannya. Di dalam pasal yang ke-15 tadi. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Bayangkan betapa jahatnya. Ayat 16, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka. Ayat 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sangat ironis. Hadiah yang terbesar biasanya diberikan kepada orang terbaik. Amin. Bapak Ibu, kalau dalam perlombaan itu, biasanya perlombaan itu paling enggak ada juara 1, juara 2, juara 3, mungkin ada juara harapan 1, 2, mungkin seperti itu. Biasanya kalau juara 1 atau juara 3 itu mendapatkan misalkan 5 juta, juara 3 5 juta. Seringkali juara 2 itu lebih besar atau lebih kecil? Kalau juara ketiga mendapat 5 juta, biasanya yang wajar juara kedua lebih kecil. Mungkin sekitar hanya berapa? Jadi gini, kalau juara 1 5 juta, biasanya juara 2 itu hanya sekitar 3 juta, lebih kecil. Juara 3 lebih kecil dari juara 2, mungkin 1 juta. Ini wajar. Hadiah terbesar biasanya akan diberikan kepada yang terbaik. Hadiah terbesar akan diberikan kepada yang terbaik. Tapi ini sangat ironis dengan Tuhan. Hadiah terbesar diberikan kepada orang yang paling jahat. Orang-orang dunia, orang-orang yang seperti tadi gambarannya, orang-orang yang kakinya cepat menumpahkan darah, orang-orang yang kebiasaannya tidak ada jalan damai, orang-orang yang tidak mengenal takut kepada Tuhan, orang-orang yang tidak ada yang benar, orang yang tidak berakal budi, orang yang tidak mencari Allah, orang menyeleweng, orang yang tidak berguna, orang yang tidak ada berbuat baik, kerongkongannya, lidahnya, bibirnya, mulutnya itu penuh dengan sumpah serapah. Orang yang semacam itu yang diberikan hadiah terbesar oleh Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Sehingga dia memberikan hadiah yang terbesar itu kepada orang-orang yang jahat. Seperti saya dan saudara. Alasan keempat, kenapa disebut pemberian yang terbesar? Di dalam ayat yang berikut tadi dikatakan, ayat berikut dikatakan begini, pemberian itu sendiri terbesar. Yang pertama disebut pemberian terbesar karena pemberinya terbesar, yaitu Allah. Disebut pemberian terbesar yang kedua karena motivasinya memberi itu terbesar, yaitu kasih. Pemberian terbesar kenapa? Karena yang diberikan itu terbesar, yaitu dunia. Dan pemberian terbesar alasan berikutnya adalah karena yang diberikan itu sendiri yang terbesar. Apa yang diberikan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya diberikan. Diberikan untuk apa? Diberikan untuk mati di salib. Ya kalau misalkan ada seorang punya 5 anak misalkan ya. Lalu ada keluarganya yang pengen bagaimana kalau anakmu yang paling kecil ini saya rawat. Mungkin akan diberikan. Karena masih punya anak 4. Dan percaya kalau di tangan dia pasti anaknya ini akan dirawat sebaik mungkin. Mungkin rela diberikan. Tapi dikatakan di sini anak yang tunggal, satu-satunya anak yang tunggal Allah diberikan untuk mati, untuk disiksa. Itu suatu pengorbanan yang terbesar. Bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, tapi diberikan untuk disalibkan, untuk mati. Anak tunggal satu-satunya. Saya, Bapak Ibu, orang yang percaya disebut anak-anak Allah. Jadi kalau begitu ada banyak anak Allah. Ribuan, mungkin jutaan. Karena orang yang percaya kepada Allah, percaya Yesus disebut anak-anak Allah. Tapi Yesus anak tunggal Allah. Kenapa? Ini berarti memang Yesus adalah berasal dari Allah. Istilah anak Allah itu menunjukkan jati dirinya Allah. Anak manusia itu berarti manusia. Anak singa itu berarti singa. Anak harimau berarti itu harimau. Anak Allah itu berarti Allah. Tapi saya dan saudara anak-anak Allah. Karena sebelumnya kita bukan anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa sebelum kita percaya Yesus, kita adalah anak iblis. Firman Tuhan berkata, bapakmu adalah iblis. Bapak kita, pemimpin kita adalah iblis. Sebelum kita percaya Yesus, kita mengikuti iblis, kita mengikuti kejahatan. Yang kita lakukan kejahatan. Dan saat kita mengikuti Yesus dikatakan maka kita dijadikan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita menjadi anak-anak Allah itu anak angkat, anak adopsi. Pada saat kita percaya Yesus. Dan itu beda dengan anak tunggal Allah. Yesus, anak tunggal Allah diberikan. Dan itu merupakan pemberian terbesar. Pemberian anak tunggal satu-satunya. Dan diberikan bukan untuk disanjung, tapi supaya binasa, disalibkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kalau begitu kita telah belajar mengapa disebut pemberian terbesar. Ada 4 alasan. Yang pertama karena yang memberi itu terbesar, yaitu Allah. Yang kedua motivasinya terbesar, yaitu kasih. Yang ketiga jumlah pemberiannya itu adalah terbesar. Jumlah yang diberi itu terbesar, yaitu kepada dunia. Dan pemberian itu sendiri terbesar, yaitu anak tunggal Allah. Lalu hal yang kedua yang kita pelajari adalah apa dampaknya itu semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kedatangan Yesus Kristus
Kelahirannya itu menjadi perdebatan banyak orang yang nggak percaya. Mereka menyangkal bahwa Yesus itu datang ke dunia bukan tahun 0. Yesus datang ke dunia bukan bulan Desember. Tapi itu bukan masalah bagi kita. Yang terpenting bukan kedatangan, bukan kapan kedatangannya. Tapi dampak kedatangan itu yang terpenting. Saya menggambarkan Bapak Ibu semua pasti setiap hari makan. Dan saya percaya tidak perlu ingat menunya makan minggu yang lalu apa ya. Menu makan bulan lalu apa ya. Itu enggak penting. Yang penting dampak makanan yang kita makan itu membuat kita sehat. Sama, kita enggak perlu memperdebatkan kapan Yesus datang tepatnya. Tapi yang terpenting dampak kedatangan Tuhan Yesus itu apa bagi kita? Itu yang terpenting. Dampak pemberian Tuhan itu apa? Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan renungkan dalam firman Tuhan, kita akan melihat ayat tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi bagaimana yang menolak Yesus, yang menolak hadiah terbesar, apa dampaknya? Kalau kita menolak hadiah terbesar dari Tuhan itu adalah hukuman yang terbesar. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya tidak binasa berarti yang tidak binasa, berarti yang tidak percaya akan binasa. Yang tidak menerima, yang menolak hadiah terbesar dari Tuhan, itu akan binasa. Dan di kebinasan kekal itu berada di neraka. Yang digambarkan siksaan api yang menyala, yang kekal. Tidak pernah berhenti siksaan itu dan tidak akan pernah mati karena kekal. Dan neraka disebutkan adalah tempat iblis dan orang-orang yang berdosa. Orang yang tidak percaya Yesus. Jadi kalau kita menolak pemberian itu, dampaknya kita akan mengalami hukuman kekal di neraka. Tetapi bagaimana orang yang menerimanya? Yang menerima dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menerima akan menerima pemberian terbesar, yaitu hidup kekal bersama Bapa yang di surga. Saya menggambarkan kalau kita hanya berpikir di dunia saja, mungkin itu enggak perlu bagi saudara. Yang berpikir hanya hidup ini hanya di dunia. Tapi sayangnya Alkitab memberitahu kepada kita bahwa manusia akan hidup. Manusia semuanya akan mati. Dan setelah mati, itu bukan selesai. Setelah mati ada kelanjutan kehidupan yang kekal. Yang mati hanya tubuh kita dibakar atau dimakam, dijadikan tanah, kembali ke tanah. Tapi roh kita akan kekal. Akan menghadapi pertanggungan jawab penghakiman Allah. Dasarnya adalah apakah selama hidup di dunia ini kita benar-benar menggunakan sebaik mungkin percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita menakutkan. Seandainya Tuhan berkata ya manusia hidup selesai mati seperti binatang, masa bodoh. Enggak perlu berpikir untuk ke depan.
Jika kita hanya seperti binatang, kita akan puaskan hidup di dunia ini. Kita akan puaskan hawa nafsu kita. Kita akan puaskan segala kekuatan kita untuk menyenangkan kita sendiri pribadi. Seandainya hanya berakhir selama hidup saja. Tapi masalahnya, setelah mati, manusia akan mempertanggungjawabkan. Ini yang perlu kita pikirkan. Semua akan mati. Semua akan bertanggungjawabkan. Dan kesempatan itu diberikan sampai kita, selama kita hidup. Beberapa agama memang mendoakan orang yang mati. Tapi Yesus berkata, selama masih hidup itulah kesempatan kita memperbaiki diri, menasihati. Setelah mati, sudah selesai. Saatnya mempertanggungjawabkan. Jadi jika kita merenungkan, inilah saat kita memperbaiki diri. Inilah saat kita mengubahkan diri, kita nggak tahu kapan. Ada salah satu korban banjir bandang, itu anggota gereja Baptis. Mereka berencana Natal itu akan ini, Natal akan ini, Natal ini akan kumpul di rumah ini. Akan banyak Natal. Tapi tiba-tiba banjir bandang membuat satu keluarga itu 5 dan 3 diantaranya meninggal. Nggak ada yang tahu. Kita bisa merencanakan. Tapi saat itu Tuhan menentukan. Itu sebabnya kita harus bersedia memperbaiki selama ada kesempatan. Dan kesempatan ini adalah saatnya selama kita masih hidup. Jadi kita akan renungkan, saudaraku. Kalau kita menerima hadiah terbesar ini, kita akan dibebaskan dari hukuman terbesar. Apa gunanya? Dalam firman Tuhan, dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh harta seluruh dunia? Apa gunanya kita memperoleh segala kemasyhuran, segala kekayaan, segala kehormatan, segala popularitas? Apa gunanya jikalau kita kehilangan nyawa kita? Tuhan memperingatkan saudara dan saya, mari gunakan hidup dengan sebaik mungkin. Juga termasuk memikirkan perkara-perkara yang rohani. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan suatu ilustrasi. Ilustrasinya, Allah itu sudah memberikan kepada kita hadiah terbesar. Kenapa disebut hadiah terbesar? Yang pertama karena pemberinya itu terbesar. Yang kedua, kenapa disebut hadiah terbesar? Karena motivasi memberinya terbesar. Yang ketiga, kenapa disebut hadiah terbesar? Karena jumlah yang diberikan itu terbesar, ya dunia. Kenapa disebut pemberian terbesar? Karena yang diberi, barang yang diberi itu terbesar, yaitu anak tunggal Allah. Disebut pemberian terbesar. Ada seorang anak kecil, dia di tangannya ada seekor kupu-kupu. Tidak ditekan tapi diginikan. Kemudian datang ke seorang profesor. Ini, Pak Profesor, Bapak coba tebak kupu-kupu yang di tangan saya ini mati atau hidup? Pasti profesor itu nggak ada jawaban benar.
Kalau profesor itu berkata mati, dia akan buka ini dan kupu-kupu masih hidup. Tapi kalau profesor menjawab mati, hidup, ya anak itu tinggal meremat kupu ini sehingga dibuka, mati. Jawaban apapun dari profesor tidak akan benar. Ya tapi namanya profesor, dia punya punya langkah 1000, punya alasan, punya banyak alasan. Ini, anak, kupu-kupu itu ada di tanganmu. Kalau kau berkata hidup, ya hiduplah kupu-kupu itu. Tapi kalau kau berkata kupu-kupu mati, ya matilah kupu-kupu itu. Saudara yang kasih Tuhan, hadiah terbesar ada di tangan saudara dan saya. Coba buka tangan saudara. Bayangkan hadiah terbesar ada di tangan saudara. Yang diberikan Tuhan pada hari ini, pada Natal ini, ada tangan saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan hidup, saudara akan terima itu. Tapi kalau saudara menolak, saudara akan mengalami hukuman kekal. Saya mengharapkan saudara akan terima itu. Saudara ada, di genggaman saudara ada pemberian terbesar Allah, hadiah terbesar itu. Saudaraku, tutup tangan saudara pelan-pelan. Tutup pelan-pelan. Ada dalam genggaman saudara hadiah terbesar itu. Sudah tutup pelan-pelan. Buka tas saudara. Masukkan kantong saudara. Masukkan hati saudara. Saudara terima hadiah terbesar dari Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa. Kami terima hadiah itu. Hadiah terbesar dari Tuhan. Karena pemberinya Tuhan, sosok yang terbesar. Kami terima hadiah yang terbesar, karena motivasinya terbesar. Karena Tuhan memberikan motivasi dengan kasih. Kami terima hadiah yang terbesar, karena jumlah yang diberikan terbesar, yaitu kepada seluruh dunia, orang yang berdosa. Hadiah terbesar, pemberian terbesar. Karena pemberiannya itu terbesar, yaitu anak tunggal Allah yang dikorbankan, yang disalibkan, yang mati. Kedatangan Yesus datang ke dunia untuk mati supaya menebus dosa kami, menjadi juru selamat kami, manusia berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terima hadiah itu. Biarlah hadiah itu kami masukkan, kami simpan dalam hati kami. Sehingga Natal benar-benar ada di hati kami selamanya. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, seperti palungan, seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku
berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahlah Natal di hatiku. Kita pujikan dari awal. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan pada. Mari berdiri sama-sama. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahlah Natal di hatiku. Saudaraku, kita katakan sekali lagi, supaya Natal tahun ini benar-benar tidak berlalu hanya karena waktu. Natal bukan sekedar waktu yang berlalu, tapi sungguh-sungguh Yesus ada di hatiku. Kita katakan kalimat ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hanya berhatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Sebab Natal tak ada hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Saudaraku kasih Tuhan, coba kita akan nyanyikan tanpa musik. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu,
Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, katakan indahnya. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kiranya apa yang saudara genggam tadi, hadiah terindah itu, jangan dibuang. Kiranya masukkan dalam hati saudara, yang mengingatkan terus saudara bahwa Yesus hadiah terindah dari Tuhan. Terimalah dia. Saudara akan mengalami pembebasan, hukuman besar. Tapi kalau saudara menolak, saudara akan mengalami hukuman terbesar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami sebentar minggu depan akan mengakhiri serentetan peristiwa Natal yang sangat melelahkan, menguras tenaga, dana, dengan berbagai sukacita. Minggu depan akan kami tinggalkan. Saat kami akan masuki tahun baru 2026. Kami nggak tahu Tuhan, apa yang akan terjadi. Semua masih misteri. Tapi kami percaya Tuhan berikan firman-Mu. Dan jika kami hidup dalam firman-Mu itu, kami akan berpegang dengan kebenaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, minggu besok, minggu terakhir, tanggal 28, kita akan adakan ibadah khusus, ibadah puji-pujian. Kita akan bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan atas hidup selama tahun 2025. Saya mengharapkan Bapak Ibu bersaksi, menceritakan kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kita. Biar tahun minggu depan akan kita tutup dengan penuh sukacita, penuh kemenangan dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, teringat saudara kami dalam penderitaan, pengungsian di Sumatera dan Aceh. Para korban yang menderita, yang sampai saat ini masih dalam kesedihan mereka. Mereka punya rencana yang indah pada saat Natal tahun ini. Tapi rupanya Tuhan menghendaki yang lain. Kami percaya Tuhan seperti firman-Mu, semua hal-hal yang jahat, semua hal yang tidak benar, yang baik tak baik, bagi orang percaya, ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya akan indah bagi mereka yang percaya Tuhan. Buatlah rencana indah itu ya Bapa, bagi mereka yang sungguh percaya pada Tuhan, walaupun mereka di tengah-tengah pengungsian, penderitaan itu. Berkati untuk pemerintah yang mengamankan serangkaian Natal tahun ini, aparat kepolisian bersama TNI, berkati semua Tuhan. Sehingga selama Natal kami merasakan suasana sangat kondusif, penuh kedamaian, sangat dirasakan semua orang. Karena memang Yesus datang untuk semua orang. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu yang di tempat ini Bapa. Berkati hidup mereka. Jikalau mereka ada yang bersedih, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Jikalau mereka ada yang sakit, Tuhan tolong kuatkan. Jamah mereka. Berikan kesembuhan mereka. Jikalau mereka ada dalam pergumulan, Tuhan, Engkau Allah kami yang menjawab doa kami. Walaupun
tidak semua doa dikabulkan Tuhan. Bila Engkau menjawab doa mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Bapa, hidup kami masing-masing seluruh jemaat-Mu ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengarkan perkataan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Amin. Dipuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha yang dipuji, Kaulah Allah yang kusembah, Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah Natal kita sudah selesai. Selamat Natal buat kita semua. Mari kita akan bersalaman dengan Gembala dan Ibu dan yang lainnya. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, silakan boleh mengambil amplop persepuluhan tahun 2026 di counter belakang. Dan kita jangan diharapkan untuk tidak pulang karena kita akan mengikuti ramah tamah perjamuan kasih. Itu saja, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Over the skies of Bethlehem appeared a star, while angels sang to lowly shepherds. Three wise men seeking truth traveled from afar, hoping to find the child from heaven. For